Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak Bapak semangat semua. Hari ini Bapak perhatikan lengkap ya, ada 29 anak siswa kelas 6A SDN Tanggal 03. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, sehat, semangat, kuat, mantap. Tetap semangat. Semoga kalian semangat mengikuti pembelajarannya, senang terus, gembira terus, supaya mudah memahami pembelajaran hari ini. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Untuk sama, tolong pimpin doa ke depan. Doa belajar ya. Belajar marilah kita telah tidak boleh. Terima kasih Salma. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tolong Rahmat ingin ke depan dan anak-anak berdiri. Posisi tegak, posisi siap. Nyanyikan dengan lantang. Indonesia Raya. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Rahmat. Selanjutnya tolong Des pimpin Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang maha esa. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekarang silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi Bapak perhatikan ketika kita berdoa ada yang tidak khusyuk. Ya, tolong lebih khusyuk kembali saat menyanyikan lagu kebangsaan, membaca teks
satu sila. Ikuti ya dengan tertib. Anak-anak ya bisa? Baik, kita ada kesepakatan kelas ya. Tertib selama mengikuti pembelajaran. Ketika ingin bertanya, ingin berpendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Kalau sudah dipersilakan, baru kamu cerita. Tidak ada yang sibuk dengan dunia sendiri, tidak sibuk dengan diri sendiri. Ya. Kemudian, tolong aktif selama mengikuti pembelajaran di kelas. Setuju ya? Sepakat? Oke, baik. Kalau sudah sepakat, sudah setuju, mari kita lakukan kesepakatan kelasnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian menyukai lingkungan tempat tinggal kalian? Dijawab dulu dalam hati ya. Kemudian yang kedua, seperti apa lingkungan ideal yang kamu inginkan? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Coba dijawab dulu dalam hati, direnungkan. Baik, siapa yang ingin memulai? Menjawab? Ya, Raisya silakan. Apakah kamu menyukai lingkungan tempat tinggal kamu? Oh, karena banyak saudaranya. Jadi, apakah itu sudah ideal bagi kamu? Sudah pas? Oke, sudah sesuai. Yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Menyapu di depan rumah. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, siapa lagi yang menyukai lingkungan tempat tinggalnya? Baik, gini. Kamu suka dengan tempat tinggalmu sekarang? Suka, kenapa? Karena nyaman dan bersih, kata Dini. Berarti sudah ideal ini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan tersebut? Membantu orang tuanya membersihkan halaman. Bagus. Kita bertahan rahasia di sini. Kemudian, ini kan tadi dikatakan ya, menyukai lingkungan. Ada dari sini yang nggak suka dengan lingkungan tempat tinggal? Ada? Ada. Coba nanti ya Bapak mau dengar. Oh begitu, dan dia kurang suka dengan lingkungan tempat tinggalnya. Karena katanya tadi banyak kotoran kecil dan sampahnya berserakan. Walaupun tadi dia tidak suka lingkungan tempat tinggalnya, tapi ada nggak yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan tersebut? Ada apa? Yang membuang sampah pada tempatnya, kemudian menegur orang atau tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Siapa lagi yang tidak suka dengan lingkungan tempat tinggalnya? Baik, sama. Saya tidak suka dengan tempat tinggal saya karena saya banyak orang yang membuang sampah sembarangan sehingga tidak dibanjir. Sama tidak suka lingkungan tempat tinggalnya karena ternyata banyak warga atau tetangganya sama yang membuang sampah sembarangan. Nah, lingkungan ideal apa sih yang kamu inginkan kamu? Sama ini tempat tinggal yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, Salman, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan tersebut? Membuang sampah pada tempatnya, seperti orang yang membuang sampah sembarangan dan mengikuti perilaku. Bagus. Yang membawa sampah pada tempatnya, dan tadi ada dikatakan, Salman ternyata ingin aktif mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal. Tepuk tangan untuk tadi dan Salman. Adalah materi pembelajaran kita hari ini. Perubahan lingkungan di sekitar kita. Ini gambar apa ya? Gambar gunung. Gunungnya sedang aktif. Gunung Merapi ya. Mengeluarkan abu apa? Abu vulkanik ke atas. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mempelajari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Nah, ini faktor alam yang kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, mencari tahu permasalahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ternyata kegiatan manusia, kegiatan kita itu
itu mempengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. Ya, kemudian yang ketiga, mengusulkan upaya yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Jadi kita bisa berpendapat apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan tersebut. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Oke, baik, mari kita pelajari bersama. Kita amati gambar-gambar peristiwa alam yang akan Bapak tampilkan satu persatu. Ya. Kemudian kamu identifikasi, cari dan temukan apa penyebabnya. Kemudian bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Dampaknya itu bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi lingkungan. Lingkungan abiotik yang tidak hidup, contohnya air, tanah, batu, udara. Dampaknya bagaimana? Yuk kita lihat bersama-sama. Gambar pertama. Gambar apakah ini? Ada yang mau berpendapat? Siapa? Oke, Caca. Gambar apa, Caca? Gambar gempa bumi. Kenapa Caca mengatakan ini gambar gempa bumi? Karena ada retakan di permukaan tanahnya. Nah, penyebabnya ada karena apa, Caca? Pertemuan antara tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan sehingga terbentuknya gempa bumi. Ya, tabrakan lempeng tektonik yang ada di dalam inti bumi, ya. Kemudian dampaknya bagi lingkungan apa ya? Merusak tanaman, merusak tumbuhan, dan juga mengganggu aktivitas manusia. Iya. Nah, coba lihat, terjadi kerusakan ya, ya. Lingkungannya retak-retak, kemudian runtuh bangunan-bangunannya, fasilitas umum, bahkan bisa juga menyebabkan korban jiwa, luka-luka, bahkan meninggal dunia. Oke, baik, lanjut gambar kedua. Amati gambar kedua. Ya, siapa yang ingin berpendapat? Oke, tadi sudah perempuan, Bapak harap ada laki-laki. Iya, Ria. Bisa apa ini? Oke, baik, ini menurut Ria gambar gunung berapi yang sedang aktif. Mengeluarkan apa ini? Sedang erupsi. Apa penyebabnya tadi? Karena gunung itu masih aktif. Iya, karena gunung masih aktif. Sehingga menyebabkan terjadinya letusan gunung berapi. Oke, bagus Ria. Karena gunungnya masih aktif, ada reaksi di dalamnya ya, karena ada hidrogen. Itu mengeluarkan materialnya, berupa abu, lahar dingin, lahar panas. Ya, kemudian dampaknya bagi lingkungan apa saja? Rumah menjadi rusak, terus amukan itu membuat sesak napas. Oke, bagus. Rumah-rumah bisa jadi rusak, hewan-hewan, ya, panasan. Ada yang namanya wedus gembel. Pernah dengar wedus gembel? Hewan panas. Abu bisa menyebabkan kita sesak nafas atau ispa. Kal, fokus nah. Ya. Oke, lanjut. Gambar yang ketiga. Peristiwa alam apa ini? Tadi sudah dari daerah sini sudah, daerah sini ada. Oke, baik, Ara. Peristiwa apa ini, Ara? Peristiwa itu adalah tanah longsor. Longsor. Oke, penyebabnya? Tanah longsor dapat terjadi akibat erosi dan juga kekurangannya resapan air dari tanaman. Biasanya tanah longsor juga terjadi karena adanya pembuluhan hutan atau deforestasi. Iya, oke, Bapak setuju dengan pendapatnya Ara. Nah, ini karena tanahnya itu udah nggak kuat lagi menahan air. Ya, akhirnya runtuh. Kenapa? Ini tadi terjadi pengundulan. Akar-akar tanamannya tidak kuat menahan tanah. Nah, kemudian dampaknya apa dampaknya? Dampaknya ada jalan yang besar, lalu aktivitas manusia dalam kegiatan yang ia penuhi tidak lancar. Iya, dampaknya lihat jalanannya itu putus. Kita yang mau jalan jadi nggak bisa lewat ya. Terus kalau bayangin, kalau kamu lagi berkendara, lagi jalan tiba-tiba tanah longsor, tertimbun, ya bisa meninggal dunia. Ya, bahaya tidak? Bahaya. Oke, baik. Sepertinya pada tegang. Coba tarik nafas yang dalam, hembuskan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Tangannya ke atas.
tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, Bapak minta kalian semua berdiri. Ikuti aba-aba dari Bapak. Kalau Bapak bilang gempa bumi, kalian bergetar. Gempa bumi, tsunami, tsunami. Oke, kalau Bapak bilang apa lagi? Tanda longsor. Tanda longsor. Kalau Bapak bilang gunung berapi, gunung meletus, gunung meletus. Oke, gempa bumi, tanda longsor, tsunami. Oke, tepuk tangan untuk kami. Nah, di sini perubahan lingkungan akibat peristiwa alam ada 4 contohnya yang akan Bapak saya jelas. Tapi kalau lainnya ada juga yang lain. Nanti kamu bisa pelajari lebih lanjut ya melalui internet, buku atau video pembelajaran lagi. Ya. Oke, 4 peristiwa alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Yang pertama ada gempa bumi. Yang kedua ada tsunami. Yang ketiga ada gunung meletus. Dan yang keempat ada tanah longsor. Tadi gempa bumi karena ada pergeseran, ada getaran. Anak-anak ya, ada yang pernah merasakan gempa bumi? Ada. Bagaimana rasanya, Alisa? Panik ya? Panik ya, biasanya panik ya kalau ada gempa bumi. Tapi disarankan kita tidak panik. Ya, harus gerak cepat, menghindari gedung-gedung tinggi, lindungi kepala. Kemudian tsunami. Apa yang terjadi sama tsunami? Jadi banjir bandang ya. Air dari lautan yang dalam naik ke daratan. Tingginya bisa belasan sampai puluhan meter. Kemudian gunung meletus. Karena gunungnya masih aktif. Gunung itu ada 3 jenis ya. Ada gunung aktif, ada gunung tidak aktif, ada gunung yang sudah mati atau gunung yang sudah punah. Karena kalau yang aktif bisa sewaktu-waktu dia meletus begitu saja. Gitu. Kemudian ada tanah longsor. Tadi ya, tanah udah gak kuat lagi untuk menahan kandungan air sehingga dia menimbun ya, tanah longsor. Oke, baik, supaya lebih jelas tentang peristiwa alam, kita akan menonton video peristiwa alam. Kita simak bersama-sama ya saya. Perubahan bumi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 2 hal yang perlu kita ingat tentang perubahan bumi. Pertama, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan bumi. Teman-teman, perubahan bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor loh, yaitu dipengaruhi oleh bulan, angin, hujan, dan bencana alam. Bagaimana ya bulan bisa memengaruhi perubahan bumi? Yuk simak penjelasan berikut. Penampakan permukaan bumi berubah akibat bulan, yaitu terjadi pada air laut. Air laut mengalami pasang atau naik karena tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Air laut mengalami surut atau turun karena sebagian airnya terkumpul di tempat lain yang mengalami pasang. Keadaan pasang surut air laut tertinggi terjadi di negara Kanada, tepatnya di Teluk Fundy. Ketinggian air saat naik dan turunnya mencapai 15 meter loh. Sekarang kita akan membahas perubahan bumi akibat angin. Angin dapat merubah kenampakan permukaan bumi. Contohnya penipisan batuan dan permukaan bumi. Baik cepat ataupun lambat, batuan dan permukaan bumi akan terkikis oleh tempaan angin. Angin juga menjadi penentu besar kecilnya gelombang air laut. Tempaan angin yang besar pada laut mengakibatkan gelombang air laut menjadi besar. Selain
Selain itu, angin juga dapat merusak atau mengubah permukaan bumi loh. Seperti angin puting beliung atau angin tornado. Benda atau perumahan yang dilalui angin ini biasanya hancur berantakan. Hujan juga menyebabkan perubahan permukaan bumi teman-teman. Contohnya, berubahnya keadaan tanah. Tanah yang semula kering bisa langsung terlihat menjadi basah karena terkena hujan. Hujan juga mengubah keadaan sungai. Sungai yang sebelumnya mati menjadi mengalir kembali. Sungai yang airnya dangkal menjadi dalam. Selain itu, hujan dalam waktu yang lama juga bisa menyebabkan banjir bandang. Kalau sudah banjir bandang, kerusakan lingkungan pun pasti terjadi. Bencana alam juga menyebabkan perubahan permukaan bumi loh. Contohnya, gunung meletus. Lingkungan sekitar gunung yang semula subur akan menjadi mati. Contoh selanjutnya yaitu gempa bumi. Permukaan bumi yang semula bagus setelah terjadi gempa bumi menjadi rusak. Bangunan-bangunan pun bisa jadi roboh. Contoh lainnya yaitu tsunami. Lingkungan pesisir yang semula tertata, indah dan rapi setelah diterjang tsunami menjadi rusak berantakan. Kedua, dampak perubahan lingkungan dan pencegahannya. Dampak perubahan yang pertama yaitu erosi. Erosi adalah pengisian tanah oleh air dan angin. Erosi sering terjadi di kawasan hutan gundul. Erosi dapat dicegah dengan cara mencegah penebangan liar, melakukan reboisasi, dan penghijauan. Dampak perubahan yang kedua yaitu abrasi. Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Jeburan ombak laut yang terus-menerus menerpa pesisir bisa mengurangi los daratan loh. Abrasi air laut dapat dicegah dengan membuat penahan ombak. Penahan ombak bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Contoh yang alami yaitu menanami pesisir dengan hutan bakau dan hutan pantai. Sedangkan contoh buatan yaitu membuat pagar besi atau beton di pesisir. Dampak perubahan lingkungan yang ketiga yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat menampung air. Banjir dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya, membuat area resapan air, dan mencegah penebangan liar. Dampak perubahan lingkungan selanjutnya yaitu longsor. Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tak mampu menampung air dalam tanah. Longsor biasanya terjadi pada lahan miring yang tak ada tumbuhannya. Tanah longsor bisa dicegah dengan reboisasi, membuat sengkeda, dan tidak membangun pemukiman di tempat yang mudah longsor. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya. Baik. Perubahan Tadi ya ada perubahan lingkungan yang disebabkan oleh peristiwa alam. Ada banjir, ada longsor, ada apa lagi? Angin, apa Aisyah? Erosi. Nah, tadi ada bedanya erosi dan abrasi. Erosi itu pengikisan tanah oleh angin dan air. Sedangkan kalau abrasi pengikisan daratan oleh air laut. Oke, baik. Nah, kita akan melakukan percobaan pertama yaitu gunung meletus. Tolong disiapkan alat dan bahannya. Diorama gunung meletusnya, enak. Kemudian baking sodanya atau baking powdernya adalah disiapkan. Pewarna makanan, cukanya boleh dibuka dulu. Pewarna makanannya bisa dibuka. Coba bagi tugas masing-masing ya. Siapa yang menuangkan
baking powder, siapa yang menuangkan? Cuka warna. Oke. Siapkan juga ya berdasarkan LKPD-nya. Lembar kerja peserta didiknya pertama siapkan alat dan bahan. Langkah yang kedua, siap? Apakah sudah siap? Ya. Dibuka dulu, cukanya dibuka. Bisa dibuka? Nah, warnanya dibuka, warnanya dibuka. Sudah? Oke, yang pertama, tuangkan dulu baking powdernya. Ayo, tuangkan baking powdernya. Siapa yang bertugas? Yang bertugas, dituangkan baking powdernya. Yang banyak nggak apa-apa. Ayo, dituangkan baking powdernya. Ya. Dituangkan. Pakai ini ya, Mas. Biar mudah. Yuk. Yang banyak ya. Baking powdernya dituangkan. Ya. Spray udah cukup. Kamu spray udah cukup. Pakai spray udah cukup. Tuangkan pewarnanya. Nanti. Tuangkan pewarna makanannya. Tuangkan pewarna makanannya secukupnya saja. Tuangkan pewarna makanannya. Ya. Ya. Oke, kalau sudah tuangkan cukanya. Perlahan. Amati apa yang terjadi. Tuangkan perlahan sedikit. Ya, silakan duduk. Yang lain duduk. Yang bertugas, sisanya duduk. Sisanya duduk. Sisanya duduk. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi. Oke. Ya, baik. Nah, ini bagus nih ya. Erupsinya bagus ya. Ya, erupsinya bagus dia ya. Yang lain bagaimana, berhasil? Ya, kalau belum coba ditambahkan lagi ini. Oke, baik anak-anak. Ya, baik. Coba Bapak campur tunggal. Campur tunggal. Oke, siapa yang mau berpendapat terkait percobaan kali ini? Ya, percobaan ini. Ayo, kalau tidak ada, maka yang pilih. Siapa yang bersedia menjelaskan percobaan gunung di sini? Ya, bagaimana nanti? Dalam percobaan ini menunjukkan bagaimana terjadi erupsi. Kalau misalnya lahannya itu digambarkan sebagai baking soda yang dikasih pewarna makanan dan juga cuka. Iya, oke, baik. Semua kelompok berhasil? Erupsi? Ya, Tria ini mau pendapat? Oke, baik. Ada lagi? Ya, jadi baking soda kemudian dengan cuka dia akan bereaksi. Kenapa kita kasih pewarna merah? Supaya menyerupai seperti Oke, baik. Selanjutnya ya. Di sini ada upaya mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam. Ya, yang pertama, identifikasi gunung berapi. Kita identifikasi gunung berapi yang aktif, gunung berapi yang tidak aktif, dan gunung berapi yang sudah mati. Kemudian memantau kondisi gunung berapi yang aktif, karena suatu waktu bisa meletus. Nah, tapi bukan kayak gitu, bisa menyebabkan gempa bumi juga, ya, gempa vulkanik. Kemudian membangun sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami. Kita bisa membangun sistem peringatan dini supaya sebelum gempa bumi yang terjadi dan tsunami yang terjadi, kita bisa tahu, kita bisa mitigasi,
menyelamatkan diri supaya tidak banyak korban jiwa yang terkena dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami. Kemudian melestarikan hutan mangrove. Ya, hutan mangrove sebagai ekosistem habitat makhluk hidup di daerah laut, dan juga dia berfungsi untuk memecah gelombang atau ombak. Kemudian menghindari mendirikan bangunan di daerah rawan longsor, daerah yang miring ya, ya. Kemudian kita juga melakukan reboisasi. Apa yang dimaksud dengan reboisasi? Apa? Kembali setelah menetap pohon. Iya, menanam kembali penghijauan. Kalau kita nggak ada lahan, kita bisa nanamnya di pohon. Oke, baik, kita fokus enggak? Ya, fokus. Ya. Oke, baik. Nah, ini ada asesmen formatif ya. Kamu diminta untuk menentukan peristiwa alam yang menyebabkan perubahan lingkungan pada gambar-gambar berikut. Bapak akan sajikan gambar-gambarnya satu persatu. Kamu akan tentukan peristiwa alam apa yang terjadi. Ya. Nanti kelompok mana silakan angkat tangan untuk menjawab. Enak ya, semuanya kebagian. Siapa dahulu lebih cepat lebih baik. Oke, kelompok siapa? Kamu katakan dia. Peristiwa alam apa ini? Tsunami. Setuju tsunami? Setuju. Kita cek. Jawabannya adalah ya, tsunami. Kita cek gambar yang kedua. Peristiwa alam apakah yang terjadi? Ingat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, angkat tangan terlebih dahulu Moreno. Baru kalau sudah dipersilakan, baru aku berbicara. Oke, Diana. Tanah longsor. Apakah benar jawaban tanah longsor? Ya, benar. Kemudian, gambar yang ketiga. Perhatikan gambarnya. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, Sakti. Gempa bumi. Setuju? Gempa bumi? Kita buktikan. Ya, jawabannya adalah gempa bumi. Oke, bagus. Apakah masih ada soalnya? Kita cek lagi. Oh, ternyata masih ada. Peristiwa alam apa yang terjadi pada gambar berikut ini? Ya, Alicia. Gambar apa ini? Gunung meletus, gunung berapi. Oke, setuju? Setuju. Ada yang berpendapat lain? Oke, ya benar, gunung meletus. Nah, selanjutnya, gambar apakah ini peristiwa alam yang terjadi? Angkat tangan yang ingin menjawab. Ya, Jufar. Gempa bumi. Setuju gempa bumi? Ya, benar, gempa bumi. Oke, bagus Jufar. Selanjutnya, peristiwa alam apa yang terjadi? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Jadira. Tsunami. Setuju tsunami? Tsunami. Ya, tsunami. Kembali ya. Oke, akibat gelombang yang sangat besar, belasan sampai puluhan meter, dulu lantak daerah di pesisir pantai. Apa besar sampai ke darat? Rumah-rumah, korak-korak. Di negara kita pernah terjadi tsunami Aceh. Hanya korban jiwa, kerugian, banyak yang kehilangan saudara. Sampai sekarang mungkin ada juga yang belum ketemu sama saudara karena terpisah. Ya. Nah, kemudian gambar ini peristiwa alam terjadi di Barat. Tanah longsor, lihat tanahnya. Ini jalanan longsor dulu. Ini jalannya membahayakan ya? Longsor. Nah sekarang, ayo mengamati apa masalah lingkungan yang terjadi, apa penyebab dari masalah tersebut, dan bagaimana dampaknya bagi kita. Nah, coba lihat ini gambar masalah yang terjadi. Apa masalahnya? Apa? Banyak sampah yang tertimbun. Banyak sampahnya yang tertimbun. Apa penyebabnya? Tidak adanya kesadaran dalam diri manusia padahal di situ sudah ada tulisan dilarang buang sampah. Iya. Padahal udah ada keterangan ya, dilarang buang sampah di sini. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang melanggar aturan, norma, ya enggak, suka-sukanya buang sampah sembarangan sampai sampahnya numpuk. Nah, dampaknya apa kalau sampahnya udah numpuk? Dampaknya apa? Yang terjadi? Caca. Selain udara
pencemaran tanah, pencemaran tanaman. Apa? Anak-anak dulu ya. Kan ada kesepakatan kelas. Ya. Oke, lanjut. Coba lihat. Ada penyu terjepit. Apa itu? Jaring-jaring. Di sini ada kuda laut. Ini apa? Kuda. Iya. Ini sampah-sampah dari kita terbawa hanyut ke laut dan merugikan makhluk hidup di laut sana. Bahkan ada yang termakan. Ya mereka makan plastik. Ada juga yang terjebak, nggak bisa gerak, dan sebagainya, bisa menyebabkan mereka jadi sakit, jadi kesulitan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lihat, berapa kali di gelas plastik di laut ini, airnya masih penting, tapi banyak sampah. Apakah ini lingkungan yang kamu inginkan? Ya. Yuk, mari kita jaga lingkungan kita ya. Nah, kemudian kita lihat. Ini adalah daerah apa ini? Ada tahu nggak daerah di mana? Pabrik, industri. Apa yang mereka keluarkan? Asap, limbah industri. Nah, asap-asap tersebut bisa menyebabkan polusi. Polusi apa? Polusi udara, mencemari udara sekitar. Yang seharusnya langit berwarna biru cerah, jadi warna putih, kelabu, bahkan hitam pekat. Kemudian ini peristiwa apa? Rehan, peristiwa apa kan? Ini peristiwa kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa menyebabkan apa saja? Dan lihat. Nah, coba lihat di dalam hutan ini kan ada makhluk hidup lainnya, hewan-hewan. Kalau kebakar, mereka terperangkap, kematian, bahkan bisa menyebabkan kepunahan. Habitatnya rusak. Terus api menghasilkan apa? Asap menyebabkan apa? Polusi udara, bisa menyebabkan kita sakit, ya, kerugian. Nah, di sini ada perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Ternyata kegiatan kita sebagai manusia sehari-hari itu bisa menyebabkan perubahan lingkungan, menyebabkan kerusakan. Yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah adalah sisa atau buangan dari rumah tangga, memasak, sampah-sampahnya, kotoran, industri atau pabrik, ya, ada berupa padatan, cair atau gas. Kemudian ada emisi karbon dari kendaraan, knalpot, tahu kan? Berupa asap. Pernah lihat nggak kendaraan bermotor atau mobil atau bajaj, knalpotnya mengeluarkan asap yang pekat? Pernah? Itu emisi karbonnya berarti tidak baik, ya. Itu dilarang oleh undang-undang. Kemudian ada deforestasi. Ada yang tahu arti dari deforestasi? Ya, apa artinya? Penggundulan hutan. Seperti kita memangkas rambut, gundul. Nah, begitu juga dalam hutan. Ketika hutan pohon-pohonnya ditebang, maka hutan itu jadi gundul, botak kata mereka. Ya, bisa ditebang secara ilegal, itu tidak baik, itu dilarang oleh hukum ya. Nah, untuk mempelajari pencemaran lingkungan, mari kita tonton video berikutnya ya. Nah, ini Bapak ambil dari berita. Siapa di sini yang suka nonton berita di TV? Atau di YouTube? Ya, bagus tontonannya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub.
kenaikan permukaan air laut, dan kerusakan pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Lihat sampahnya. Banyak tidak sampahnya? Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Ya, pencemaran lingkungan dari tanah, udara, dan air. Ternyata aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari banyak yang tidak ramah lingkungan, merugikan lingkungan, merugikan makhluk hidup lain, tumbuhan dan juga hewan-hewan. Aku mau tanya, kambing makanannya apa? Sapi? Tapi ternyata pada kenyataannya banyak kambing dan sapi itu makanannya sampah. Makan plastik. Dari makanannya cuma sampah. Kemudian kayak tadi ada burung kan? Dari makanan. Kemudian ada kura-kura, penyu, terperangkap badannya. Yang cangkangnya. Gitu ya. Jadi mulai saat ini, yuk mulai kita menjaga kebersihan lingkungan supaya kita kurangi pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 3. Ya, ada apa saja? Tolong Faris bacakan 3 pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 3. Pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Sebenarnya ada juga pencemaran suara atau kebisingan ya. Nah, pertama pencemaran tanah ini melalui sampah-sampah yang ada di tanah, puing. Kemudian pencemaran air yang airnya tadi bersih, bening, dicampur dengan polutan-polutan, jadi hitam, jadi gelap, berbau, berbahaya. Kita yang makan bisa dan gatal. Kemudian pencemaran udara, udara yang tadinya bersih, segar, karena bercampur dengan asap, polutan udara bisa menyebabkan langitnya gimana jadi kotor, kabut, asap, fogging. Kalau kita hirup, kita bisa sesak, bisa sakit. Ya ada ya? Oke, baik, kita akan lakukan percobaan yang kedua. Tolong disiapkan kantong plastiknya. Disiapkan kantong plastiknya, nah. Korek apinya disiapkan. Kemudian obat nyamuk bakarnya disiapkan. Ya, obat nyamuk bakarnya disiapkan. Untuk plastik, coba kamu tiup dulu. Yuk, plastiknya ditiup. Oke, coba sekarang baju teman. Coba ditiup. Ya, ditiup. Ditiup plastiknya. Ya, sampai kubu. Ditiup sampai kubu. Ya, diikat, tapi jangan diikat mati. Diikat. Nah, coba sekarang perhatikan. Ini adalah bayangan angkat yang sudah. Bayangkan ini adalah udara yang bersih, belum kena polutan. Ayo Saki. Ya, diikat. Nah, bayangkan ini adalah udara bersih. Ya, ada ya. Nah, kemudian sekarang coba obat nyamuk bakarnya dinyalakan. Dinyalakan obat, iya. Boleh pakai masker. Obat nyamuk bakarnya coba dinyalakan. Rasa udah dipisah. Ya, kemudian tolong asapnya ditampung di plastik. Ya, gantian, ya, kerjasama. Ya, terus diikat lagi. Yuk, kerjasama.
semakin pekat. Oke, silakan duduk biar rampung. Terima kasih. Ada lagi yang berhasil? Ya di situ banyak. Ya, di sini yang berhasil. Ya, silakan duduk. Oke, silakan dimatikan. Percobaan kedua sudah selesai. Silakan dimatikan, alat dan bahannya disimpan kembali. Dimatikan. Dimatikan, silakan. Matikannya bisa pakai meja ya. Ya, oke. Baik, silakan dimatikan. Dimatikan. Oke, baik. Silakan disimpan alat dan bahannya. Bapak hitung ya, mundur 5, 4, 3, 2, 1. Percobaan yang ketiga. Pencemaran tanah. Siapkan baskomnya, tapannya. Ya, siapkan tapannya. Gunung berapinya masih di tengah ya. Plastiknya silakan disimpan di kaki masing-masing. Ayo dirapikan. Yuk. Belajar rapi, bersih. Tuangkan tanahnya ke baskom atau ke tampan ke wadah di satu sisi. Bikin 2 daerah ya. Bapak minta kamu buat 2 daerah. Dibagi 2 ya. Yang sampai permukaan. Ya, dituangkan. Ya, dituangkan. Tanahnya dulu yang dituangkan. Ayo, ya, tuangkan tanahnya. Ya, bikin jadi 2 daerah. 2 daerah. Biar kita bandingkan. Yuk, 10, 9, 2 daerah ya. Ya, jadi diratakan, kemudian bagi 2. Ya. Ayo, tuangkan. Duduk aja lah, duduk tidak berdiri lah, duduk saja, duduk saja. Oke, baik. Setelah itu, tolong tuangkan sampah-sampah plastik di satu daerah. Di satu daerah tuangkan sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastiknya dituangkan di satu daerah. Sampah-sampah plastiknya dituangkan. Yang tanah udah selesai tanah. Ya, sekarang tuangkan sampah-sampah plastiknya. Secukupnya saja. Ya, ingat tanahnya ini dibagi jadi 2 daerah. Yang satu ditaburi sampah plastik. Yang satunya tidak. Oke. Setelah plastik, sampah plastik, taburi dengan sampah-sampah kertas. Secukupnya saja. Taburi sampah-sampah plastik. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya. Oke. Sampah plastik, sampah kertas sudah. Oke, setelah itu tambahkan juga pecah-pecahan dari botol plastik seperti beling, besi-besian, tambahkan. Kalau sudah ditambah, ya potong-potongan besi. Ingat ya anak-anak ya, satu daerah tanahnya itu tidak ditambah komponen apapun. Nanti kamu bandingkan. Ya, kemudian besi-besian. Apalagi bahan-bahannya. Kalau sudah, coba kamu aduk pakai sendok plastik. Coba diaduk. Daerah tanah yang
Nah, iya. Nah, kalau Jupar tercampur semua. Berarti ini kena polusi semua. Tercemar semua. Oke, baik. Sekarang coba bandingkan kondisi tanah yang tidak terkena polusi. Polutan. Kondisi tanah ini bagaimana? Bersih. Oke, Kak, coba berdiri, Kak. Jelaskan, Kak, perbedaannya. Ya, dikasih lihat teman-temannya. Maju ke depan sini, Kak. Ya, coba yuk. Kak. Ya, coba lihat. Lihat anak-anak ke depan. Stop. Dapur tunggal. Duduk, stop. Tidak ada yang melakukan aktivitas. Tidak ada yang melakukan aktivitas. Tidak ada yang melakukan aktivitas. Nah, perhatikan. Nah, ini hasil dari mulai saja. Ada tanah yang Jupar, ada tanah yang bersih dari polutan, ada tanah yang tercemar. Kira-kira tanah mana yang baik? Yang ini atau yang ini? Ini. Ya, ini tanah yang baik. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, tanah ini silakan disimpan di kolom. Sekarang siapkan botol airnya. Cukup ditaruh di kolom aja di bawah. Kita akan melakukan percobaan pencemaran air. Ya, siapkan botol berisi airnya. Siapkan minyak jelatanya, kecapnya, deterjennya, deterjennya. Sudah siap? Ya, yuk. Pertama, buka tutup botol air mineralnya. Tuangkan minyak jelantah perlahan-lahan, sedikit-sedikit aja. Yuk. Atau semuanya nggak apa-apa. Kalau Jupar terlalu banyak, sedikit-sedikit aja Jupar. Oke, cukup Jupar. Cukup. Oke, ditutup. Ditutup kembali, jangan sampai tumpah ya anak-anak ya, hati-hati ya. Ditutup botolnya Jupar. Ya, kemudian aduk-aduk, dikocok. Ya. Nah, sekarang coba lihat bagaimana kondisi airnya. Bagaimana sesudah? Masih bersih. Ya, gimana kondisinya? Terjadi perubahan atau tidak? Oke, baik. Selanjutnya kita tuangkan kecap. Tuangkan kecap. Ya, boleh berubah tidak? Ya, sekarang coba kita tuangkan kecap. Perlahan-lahan. Tuangkan kecap. Udah, cukup. Tuangkan kecap. Kocok-kocok. Sekarang tuangkan kecap. Tutup lagi. Ya, coba tutup. Yang lain duduk saja, duduk. Bisa duduk? Ya, supaya terlihat jelas. Ya, diaduk. Terjadi perubahan? Ya, oke, bagus. Ya, bagus. Terjadi perubahan? Oke. Sekarang tuangkan deterjen. Perlahan-lahan. Tuangkan deterjen. Deterjen. Perlahan-lahan. Ini kalau kita masih banyak Oke, baik anak-anak. Coba lihat. Ya, coba lihat bagaimana kondisinya airnya. Nah, ini adalah air yang sudah tercemar. Apakah layak untuk diminum? Tidak. Layak dipakai untuk mandi? Tidak. Untuk pikiran tanaman? Tidak. Oke, baik. Ya, sekarang airnya silakan disimpan. Waktu percobaan keempat sudah selesai. Silakan disimpan. Lima. Bapak hitung ya, mundur. 5, 4,
3, ditutup. 2, 1. Di atas meja hanya ada diorama Gunung Merapi. Peralatan lainnya silakan disimpan. Silakan disimpan, dirapikan kembali. Botol-botolnya ditaruh di bawah. Botol-botolnya. Ya. Ayo bisa anak? Ya. Botolnya coba jumpa. Oke, baik, yuk. Ada upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Yang pertama, ya Salman, ya, coba fokus. Ya, coba biarkan. Ya, fokus kembali. Itu siap. Satu tunggal, satu ganda, satu tunggal. Halo. Halo. Nah, ini ada upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Bapak minta tolong pada Abdillah bacakan yang pertama. Ya, reuse, mengurangi sampah-sampah. Reuse, menggunakan kembali. Karena kita pakai kotak makan, tumbler, fokus kepada penjelasan di depan. Kemudian recycle, mendaur ulang. Kemudian melarang ladang berpindah. Jangan berpindah-pindah. Kalau mau berpindah harus ditanami kembali. Jangan ditinggal begitu aja dalam kondisi kosong lahannya. Dan juga melarang deforestasi, pemodelan hutan, penebangan liar, itu membahayakan lingkungan, merusak lingkungan. Kemudian melaksanakan AMDAL, analisis dampak lingkungan. AMDAL ini penting. Kalau kita mau bangun suatu gedung, rumah sakit, sekolah, itu harus ada AMDAL-nya dulu. Kalau sudah memperoleh izin, baru boleh kita bangun. Jadi nggak boleh sembarangan kita bangun bangunan. Pabrik, ya, limbahnya dibuang kemana? Itu ada aturannya, ada yang mengatur. Ya, baik. Yuk, kita tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Bisa? Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, biar lebih semangat berdiri. Yuk, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Nah, ini ada asesmen formatif. Yuk, kita baca soalnya. Kamu tulis jawabannya di lembar kerja kelompok. Sambil kamu bacakan ya. Tadi berdua-dua. Kemudian kalian sepakati. Nomor 1. Papua memiliki wilayah hutan terluas di Indonesia. Keberadaan hutan tersebut saat ini menghadapi ancaman kerusakan tanah. Bahaya yang ditimbulkan oleh deforestasi adalah A. Banjir bandang dan longsor. B. Gempa bumi dan tsunami. C. Gunung meletus dan erosi. Atau D. Tsunami dan kekeringan. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa kelompok ini? Kelompok ini jawabannya A. Kelompok ini? A. A. Kalau tadi kamu dengar ada yang B, siapa yang B? Ya, jawabannya adalah banjir bandang dan longsor. Itu bisa disebabkan oleh deforestasi. Kemudian, pertanyaan kedua. Kemacetan sering terjadi di jalan raya kota Jakarta. Asap dari knalpot kendaraan bermotor dapat menyebabkan penyebaran. Diskusi dengan teman
teman sekelompoknya semuanya aktif. Ayo Hafiz, Salman, diskusi dengan teman sekelompoknya. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya dari kelompok ini apa? Udara, penyebar udara. Udara, udara, udara. Tepat sekali. Udara ini semua. Oke. Nah ini, tentukan aktivitas manusia yang menyebabkan masalah lingkungan pada gambar-gambar berikut. Apa aktivitasnya yang dilakukan, apa masalahnya, dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Coba lihat di gambar. Apa aktivitasnya, apa penyebabnya, apa dampaknya bagi lingkungan. Ayo kelompok siapa dulu? Yang maju, semua cepatan. Siapa cepat dia dapat. Apa aktivitas manusianya? Apa aktivitas yang dilakukan oleh manusia? Dan apa penyebabnya? Apa dampaknya? Ada yang sudah? Sudah. Oke, baik, kita dengarkan Moreto. Apa aktivitas manusia? Coba lihat gambarnya. Aktivitas manusia apa? Ya, berdiri Moreto. Ya, dengarkan Moreto. Aktivitas manusia apa? Nah, aktivitas manusianya adalah tadi menurut Moreto, ya, menggunakan transportasi berkendara motor. Kemudian penyebabnya apa? Iya, asap polusi udara. Dampaknya apa? Terjadi pencemaran udara. Lanjut, gambar yang kedua. Lihat gambarnya. Gambar yang kedua. Coba lihat, apa yang sedang kita lakukan? Komentarnya. Ayo, ayo siapa yang mau berpendapat? Silakan bertanya. Ya, kalau begini, silakan juga begini. Apa kegiatannya? Aktivitasnya apa? Lihat gambar, lihat gambar. Membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya dari membuang sampah sembarangan? Bisa menyebabkan ia terhambat pencemaran air. Coba lihat, ada yang sedang membersihkan, ini pada buang sampah. Apakah ini sopan? Nah, ini ada penebangan hutan ya, atau deforestasi. Baik, ada upaya merawat lingkungan. Sebelumnya, Bapak sudah memberi tugas kalian membuat poster. Baik, beberapa anak tolong maju ke depan, perwakilan untuk menyampaikan pendapatnya, usulannya, ide-idenya, gagasannya dalam upaya merawat lingkungan melalui poster yang sudah kamu buat. Yuk, 5 orang pertama silakan maju ke depan. Ya, yang lain fokus. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Ya, sudah tidak ada lagi yang menulis. Sekarang fokus semuanya pandangan ke depan. Kita simak yuk. Ungkapan, ide, usul dari teman-teman kita berikut ini. Ada Caca, ada Nadia, ada Aisyah, dan ada Raisa. Yuk, mulai dari Caca. Silakan Caca. Tema poster saya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kita harus menjaga bumi kita agar tetap subur dan terawat dengan cara reboisasi atau penanaman ulang, membuang sampah pada tempatnya, dan menanami pohon. Oke, baik, bagus. Lanjut Nadia. Tema poster saya soal gunung berapi. Di dalam poster ini ada gambar gunung berapi aktif yang sedang meletus dan juga apa penyebabnya apa itu gunung berapi dan apa yang harus dilakukan ketika gunung berapi meletus. Oke, baik. Ini Aisyah juga ada bagus.
Kemudian Alicia juga bagus. Dan Raisya, coba Raisya. Tema poster saya dalam hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Oke, posternya bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Ya, informatif ya. Oke, mengajak manusia yang melihat, membaca untuk melestarikan lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya nih orang yang kedua, silakan maju ke depan. Ya, 5 orang berikutnya ada Ilham, ada Nukara, Saki, Ara, dan Nisi. Yuk, silakan dari Ara. Silakan Ara. Di dalam proses saya menjelaskan bahwa adanya dunia terkena global warming yang diakibatkan oleh efek gas rumah kaca. Cara mengurangi efek gas rumah kaca adalah dengan reboisasi. Dengan reboisasi, karbon dioksida akan diserap oleh pohon. Lalu kita juga harus mendaur ulang sebuah sampah agar tidak jadinya tercemar. Oke, bagus. Kemudian Ilham, Mari kita silakan Ilham selanjutnya. Saya tentang tanah longsor. Kita tidak boleh membangun rumah yang rawan dan rawan. Ya, oke. Kemudian Nukara. Poster ini adalah tujuan saya selamatkan bumi ini dari sampah. Oke, ya. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Nah, itu adalah upaya kita merawat lingkungan bisa melalui poster-poster selebaran. Nah, ini ada asesmen sumatif. Nanti bisa kamu kerjakan di buku tugas kalian. Ya, bisa kita kerjakan setelah pembelajaran ini anak-anak ya. Baik, refleksi. Mari kita renungkan. Apakah ada sikap atau kebiasaan kita yang memberikan dampak negatif untuk lingkungan? Ya, apakah ada? Ada. Sikap atau kebiasaan apa? Contohnya tadi ya, membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Pementasan dan juga mencabuti Cabut itu. Oke, Raisa apa? bolos saya. Ngurus air. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kemudian, seperti apa dampaknya terhadap lingkungan? Apa dampaknya? Tadi buang sampah sembarangan, dampaknya apa? Dapat mencemari air, lalu tanah dan udara. Ya, mencemari air, yang airnya jadi kotor, udara, karena banyak sampah, jadi berbau. Lagi kalau habis hujan ya, bau sampah nggak? Atau truk sampah lewat, bau sampah nggak? Iya. Ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Yang laki-laki, bapak mau dengan suaranya teriak. Tidak mengulangi kebiasaan yang selalu kita lakukan dan berubah menjadi menjaga lingkungan serta membersihkannya. Oke, merubah sikap kita. Baik, sikap kita, perilaku kita lebih ramah lingkungan. Nah, kesimpulannya, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Bapak akan pilih beberapa anak dari Ilham. Apa saja yang sudah kamu pelajari? Bencana alam. Oke, Sakti, apa saja yang sudah kamu pelajari? Kamu sudah belajar apa ya? Oke, Jufar, apa saja yang sudah kamu pelajari? Alicia? Supaya mengurangi bumi dari Oke, Miriam? Baik, pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar macam-macam faktor alami yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan, kerusakan. Ada gempa bumi, ada apa lagi? Tsunami, ada apa lagi? Longsor, ada apa lagi? Banjir. Terus ada juga aktivitas manusia. Ada apa saja? Ya, menyebabkan pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, limbah rumah tangga, emisi, dan sebagainya. Yuk, mari kita sama-sama merubah gaya hidup kita lebih ramah lingkungan. Ya, seperti kata-kata ini. Ayo lestarikan bumi kita. Ya, pembelajaran hari ini selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini
dengan berdoa bersama. Sama, silakan doa, pilih doa. Yuk, sikap berdoa. Anak-anak, posisi duduknya. Ya, silakan. Siap, doa dimulai.